Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-6 dari Kabupaten Flores Timur. Kami bertiga ini mempunyai satu fasilitator dan satu pengajar praktik. Fasilitator kami Bunda Rambu Ika Marambahau dan pengajar praktik Bapak Yohanes Nong Bunga. Saya sendiri calon guru penggerak atas nama Felicia Rojalimu dari SMA Negeri 1 Ulang Gitang. Saya akan berperan sebagai coaching dan rekan saya. Halo, nama saya Simon Petrus Muniuran, calon guru penggerak Kabupaten Flores Timur angkatan ke-6, asal sekolah SMA Negeri 1 Ulang Gitang. Selanjutnya itu. Halo, selamat pagi. Saya Ibu Magdalena Purantiti, asal sekolah SMAS Seminari San Domingo. Di sini saya berperan sebagai observer. Oke, terima kasih. Langsung saja. Selamat malam, Pak San. Selamat pagi, Pak Sanchez. Selamat pagi, Ibu. Hari ini Pak akan melakukan coaching ya. Ya. Coaching bersama Ibu Felicia. Oh ya, benar. Baik, di sini apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Pak Sanchez? Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya akan berperan sebagai coach. Di sini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Felin selaku coaching. Di sini saya akan menggunakan alur Tirta dalam proses coaching tersebut, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Oke. Seperti itu. Baik Pak Sanchez, ini dari tahapan-tahapan yang sudah Pak persiapkan itu, jangan lupa juga di dalam alur Tirta itu harus memperhatikan 3 kompetensi dasar. Oh iya. Ya. Di situ ada yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke Ibu, terima kasih. Ya, baik Pak, saya mempersilakan Pak untuk melaksanakan coachingnya. Oke Ibu, terima kasih waktu dan kesempatan saya terima. Halo, selamat pagi Ibu Felin. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera, salam. Bagaimana dengan keadaan Ibu hari ini? Iya. Keadaan saya sehat-sehat saja, Pak. Puji Tuhan. Oke, bagaimana juga dengan pelajaran Ibu di dalam kelas, anak-anaknya seperti apa? Ya. Anak-anak saya ya, mereka sehat-sehat saja, Pak. Oke. Nah, Oke Ibu, baik. Apa rencana pertemuan kita kali ini Ibu? ya. Baik, Pak. Nah, tujuan saya ke sini, saya mau bincang-bincang dengan Pak. Kira mungkin ada hal yang bisa Pak sampaikan ke saya tentang siswa saya di kelas ini, mereka kurang mampu dalam penggunaan bahasa, dalam hal ini menulis teks, Pak. Ini ya. Oh, baik Ibu. Jadi rencana Ibu pada pertemuan kali ini membahas tentang keterampilan siswa yang kurang mampu dalam menulis teks. Seperti Iya, itu Bu. betul Oke. sekali. Dari rencana tersebut, apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan ini? Yang pasti bahwa saya mau supaya anak didik saya di kelas dalam hal ini mata pelajaran bahasa Indonesia ini, mereka bisa menulis teks itu sesuai dengan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Oke, Ibu bisa deskripsikan sedikit bagaimana dengan keadaan anak didik Ibu di dalam kelas itu seperti apa? Apakah semuanya yang dapat menulis teks dengan baik atau hanya sebagian saja Ibu? Nah, untuk keterampilan dalam hal menulis ini, Pak, kalau saya mau buat perbandingan bahwa siswa saya ini kan untuk satu kelas saja itu mereka mencapai
28 siswa Iya. dalam satu kelas ini, dan ini saya hitung dalam tentang kelas 10 Pak. Nah, kelas 10 IIS itu mereka sebanyak 28 siswa. Nah, dari 28 siswa ini kemampuan yang bisa saya ukur bahwa mereka sudah bisa mampu dalam hal menulis ini paling kurang ya hanya sekitar 8 sampai 10 orang saja Pak. Sisanya itu yang belum masih Jadi sekarang. di situ sekitar 75% dari kelas tersebut yang belum mampu. Betul sekali. Oke Ibu, baik. Jadi dari 75% itu misalnya saya berikan tingkatan atau skala nilai dari 1 sampai 10. Ya. Pada tingkatan keberapa siswa-siswa tersebut yang belum bisa melakukan menulis tadi? Ya, kemampuan mereka, tingkatan yang bisa saya gambarkan sini bahwa mereka baru sampai pada level yang kelima Pak, kalau bisa dihitung seperti itu. Oke, jadi dari 75% tersebut masih mencapai level 5. Iya. Oke. Mungkin ada ide dari Ibu untuk menaikkan ke tingkatan yang lebih tinggi, tahu Ibu? Ya. Seperti itu toh? Nah, di sini tingkatan yang ingin Ibu capai itu berapa? Yang pasti bahwa yang ingin saya capai ya mudah-mudahan supaya mereka bisa mencapai level yang lebih tinggi lah, sekitar 9 gitu mereka Oke. sudah bisa capai. Jadi Ibu menginginkan siswa-siswi tersebut mencapai level 9. Ya. Pasti ada ide. Nah, ide yang Ibu lakukan itu seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut? Atau untuk mencapai level tersebut? Ya, sudah seperti itu. Ya, ide di sini yang saya menggambarkan bahwa sudah saya pernah buat Pak. Nah, itu saya membagi mereka. Ya, artinya yang pertama sekali saya melakukan pengamatan secara langsung atau pendampingan secara langsung. Dalam hal ini di dalam kelas itu saya membagi kelompok-kelompok kecil. Siswa itu dibentuk dalam kelompok-kelompok, tapi kelompok terkecil itu bahwa satu kelompok hanya 2 siswa. Nah, di sini membantu saya untuk memudahkan saya dalam hal pemantauan keaktifan mereka dalam menulis. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu ada ide yang berasal dari Ibu itu membagi siswa-siswi tersebut dalam kelompok-kelompok kecil ya? Iya, betul Oke. sekali. Dalam menjalankan ide tersebut pasti ada hambatan atau tantangan yang dialami oleh Ibu. Iya. Itu seperti apa itu? Tantangan atau hambatan itu? Iya. Yang pasti bahwa kehadiran siswa di kelas ini kan dari keluarga yang berbeda dan karakter mereka juga pasti berbeda. Tantangan yang saya temukan bahwa ketika saya sudah membagi kelompok, ya kalau kita mau bilang bahwa itu kelompok paling terkecil Pak, tapi toh dalam pemantauan saya masih ada siswa yang benar-benar dia sudah aktif, tetapi ada yang sama sekali Pak. Artinya bahwa dia lebih banyak mengharapkan temannya yang kerja, sehingga ada siswa yang benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin meskipun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi ada siswa yang ya dia sudah menganggap bahwa ya temannya kerja ya saya duduk dapatkan hasilnya saja. Nah, itu tantangan yang saya temukan. Dari tantangan atau hambatan tersebut pasti ada solusi atau jalan keluar. Ya. Pasti ada solusi atau jalan keluar dalam menghadapinya. Seperti apa solusi atau jalan keluar yang akan Ibu lakukan begitu? Ya Pak. Nah, ini saya berdasarkan pengamatan saya itu, lalu saya mempunyai sebuah ide bahwa saya akan memberikan kepada mereka kebebasan seluas-luasnya untuk bisa menulis apa saja yang mereka bisa tulis dan temanya bebas. Misalnya mereka mau tema apa saja, mau di bidang olahraga kah, ataukah di bidang apa saja seni, ataukah di bidang-bidang yang lain, intinya bahwa mereka diberikan kebebasan untuk menulis. Nah, dengan demikian saya bisa melihat oh ternyata kemampuan mereka dalam hal menulis ini saya bisa ukur dari hasil kerja mereka itu. Oke Ibu, baik, luar biasa. Di sini Ibu telah menemukan
menemukan solusi, di mana ibu memberikan kebebasan terhadap siswa sesuai dengan minat dan bakat untuk menulis, sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang baik. Oke, baik ibu. Dalam mencapai solusi tersebut, pasti dibutuhkan waktu. Itu berapa lama yang harus waktu yang ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut yang diinginkan tadi? Iya Pak. Nah ini kita bilang bahwa dalam tahap latihan masih, sehingga waktu yang saya butuhkan untuk peserta didik saya bisa mencapai tulisan mereka, itu saya berikan waktu selama 2 minggu. Paling kurang itu 2 minggu. Setelah 2 minggu itu saya memberikan kesempatan mereka untuk bisa mengumpulkan kembali hasil kerja mereka untuk saya lihat. Oh, jadi di sini ibu membutuhkan waktu selama 2 minggu. Iya. Betul sekali. Oke, baik. Dalam waktu 2 minggu tersebut pasti ibu membutuhkan rekan kerja. Di sini ibu membutuhkan siapa untuk membantu ibu dalam proses tersebut? Iya. Nah, yang pasti bahwa saya pasti tidak mengambil orang-orang yang jauh. Saya akan meminta bantuan dalam hal ini wali kelas yang merupakan orang terdekat dari siswa-siswi itu. Saya minta wali kelas untuk bisa bersama saya memantau proses dalam tahap latihan menulis ini, Pak. Oke. Jadi di sini ibu meminta bantuan wali kelas ya? Iya. Pasti dengan membuat kesepakatan dengan wali kelas pasti ada komitmen ya? Iya. Komitmen terhadap rencana yang ibu lakukan tersebut. Nah, seperti apa komitmennya itu? Komitmennya bahwa kita kembali pada tujuan, Pak. Ya. Saya mau supaya anak didik saya ini, peserta saya ini bisa menulis teks itu sesuai dengan penggunaan kaidah bahasa yang benar. Artinya bahwa mereka sudah mampu menempatkan konjungsi atau kata penghubung yang tepat antara kalimat dengan kalimat, ataukah menggunakan tanda baca yang tepat. Nah, di situ kan tujuan yang saya maksudkan bisa saya peroleh. Jadi komitmen di sini ibu mau supaya agar siswa-siswa tersebut dapat mencapai tujuan yang ibu inginkan. Iya. Dengan cara bekerja sama dengan rekan sejawat, yaitu wali kelas. Oke, baik ibu, dari perbincangan kita tadi ibu sudah mendapatkan solusi ya. Oke, luar biasa ibu. Mungkin 1-2 hari ke depan setelah menjalankan solusi tersebut, ibu bisa kembali bertemu dengan saya untuk menceritakan hasil seperti apa yang ibu lakukan dalam 2 minggu ke depan tersebut. Iya. Bisa tuh ibu? Betul sekali Pak, itu pasti bahwa saya akan datang lagi ke Pak untuk kita bisa bincang lagi. Tetapi saya menunggu hasil kerja siswa itu seperti apa, entah itu mereka berhasil atau tidak, saya akan datang kembali untuk kita bisa cerita-cerita kembali. Oke, baik. Hanya sih begitu saja ibu. Iya, Pertemuan kita ini, dari pertemuan ini tujuan ibu sudah mencapai goal ya. Iya. Dan itu ibu sudah mendapatkan solusinya, dan dari solusi tersebut ibu akan jalankan dan ibu akan datang kembali menceritakan pengalaman yang ibu jalankan tersebut kepada saya. Nah, tetap semangat ibu menjalankan tugas ibu sebagai guru, dan juga tetap memperhatikan keadaan siswa, tetap berpihak pada siswa. Oke, itu pasti Pak. Nah, itu saja. Ya, selamat sore, pagi. selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Sanchez. Ya, tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Felicia ya. Oke, kira-kira apa saja yang Pak dapatkan dalam coaching ini? Yang saya dapatkan dalam coaching itu yang pertama penggunaan alur tirtanya itu ibu. Penggunaan alur tirtanya sampai kita menemukan solusi, di mana coach sendiri yang menemukan solusi dalam permasalahan yang dia alami. Oke. Baik Pak, jadi saya mengamati pembicaraan Pak bersama Ibu Felicia tadi. Nanti ke depannya terus belajar
untuk menggunakan bahasa-bahasa yang atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya kedepannya kita bisa tampil semaksimal di hadapan siswa dan juga rekan-rekan guru apabila kita menangani masalah-masalah rekan guru kita tersebut. Tadi saya melihat Pak sudah mencapai gol. Luar biasa ya Pak, luar biasa. Di sini Pak sudah mencapai gol dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Pak Oke, Sanchez. Bu, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Felen. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik Ibu. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sesi coaching. Mungkin di sini Ibu sebagai coach, mungkin ada rencana yang Ibu lakukan dalam melakukan sesi ini? Ya, baik. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Len. Oke. Saya bertindak sebagai coach dan Ibu Len sebagai coaching. Nah, di sini sebagai bentuk persiapan saya bahwa saya sudah mempersiapkan praktek coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Nah, dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai juga identifikasi, rencana aksi dan pasti ada tanggung jawabnya. Oke, baik. Dan baik dari Ibu akan menggunakan alur tirta, tapi jangan lupa juga ada 3 kompetensi inti. Iya. Yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam mencapai goal itu juga harus diperlukan. Iya, Pak. Oke, Ibu, hanya itu saja. Waktu selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada Ibu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ibu Leni, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini, Ibu? Kabar baik. Baik-baik saja. Bagaimana dengan keadaan siswa? Siswanya juga baik Ibu. Ya, puji Tuhan selalu baik-baik saja. Nah, kira-kira apa rencana Ibu dengan pertemuan kita pada pagi hari ini? Ya, yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan kita. Jadi di sini saya mengalami kendala atau masalah bersama siswa di kelas. Pada waktu pelajaran saya menggunakan laptop bersama siswa di sini. Jadi di sini siswa menggunakan laptop pribadinya mereka. Jadi di sini mereka menggunakan laptop pada saat jam pelajaran saya, tetapi tidak mengembalikan pada waktunya. Jadi seharusnya pada selesai jam pelajaran saya harus menyimpannya di tempatnya, tetapi anak-anak ini menyimpannya di tempat lain, sehingga pada jam yang lain yaitu di jam tidur mereka menggunakan kembali laptop ini. Jadi ditemukan oleh preses. Yang saya takutkan di sini yaitu anak-anak akan dikeluarkan. Ya. Berarti di sini ada tak permasalahan, Ibu ya? Berarti siswa tidak mengembalikan laptop setelah mereka pinjam dan juga menggunakan laptop di luar jam sekolah misalnya, seperti itu. Oke. Nah, dari persoalan ini apa tujuan yang ingin Ibu peroleh dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Ya, setelah berbincang bersama Ibu, yang ingin dari tujuan saya ini yaitu anak kedepannya menggunakan laptop pada waktunya dan juga dapat menyimpannya kembali di tempatnya pada waktunya juga. Iya, baik. Nah, itu yang ingin Ibu capai ya. Nah, lalu kalau kita melihat persoalan yang Ibu alami ini, mengandaikan saya membuat sebuah skala, misalnya dari skala 1 sampai dengan 10. Ya. Kira-kira menurut Ibu letak persoalan yang Ibu alami ini ada pada skala yang keberapa? Ya, jadi di sini saya melihat anak-anak dari segi kejujuran ini ya. Jadi dari tingkat ini skalanya untuk saat ini mereka baru mencapai skala yang ke-6. Iya, ya. Berarti ya masih harus mereka capai ya. Nah, menurut Ibu yang Ibu inginkan, siswa Ibu ini mereka harus mencapai skala yang keberapa?
Ya, kalau bisa semampu saya mendampingi mereka bisa mencapai skala yang ke-9. Oh ya, ke-9-nya. Nah, untuk mencapai skala yang ke-9 ini pasti ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan, Ibu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu tantangan atau hambatan yang Ibu alami itu seperti apa? Ya, sejauh ini tantangan yang saya alami bahwa mereka siswa ini merasa masih kurang waktu dalam jam pelajaran saya. Pada saat menggunakan laptop itu mereka merasa bahwa ini masih kurang waktunya untuk mereka. Jadi di situ Ibu saya lihat tantangan untuk saya, berarti mereka masih membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk menggunakan laptop ini. Oke, baik. Berarti itu tantangan Ibu ya. Apalagi sekarang ini kan kita di apa namanya? Dituntut untuk harus menggunakan juga itu. Oke. Nah, untuk mencapai mengatasi tantangan ini ya. Nah, kira-kira mungkin nggak ada solusi yang Ibu pikirkan untuk mengatasi tantangan ini? Ya, di pikiran saya Ibu, solusi yang saya tawarkan, saya membuat keyakinan kelas bersama siswa, dan juga apabila saya menemukan masih saja ada anak yang bermasalah dalam penggunaan ini, maka saya menggunakan segitiga restitusi untuk mendekatkan diri saya bersama siswa dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Wah, bagus sekali, luar biasa Ibu. Ini secara tidak langsung sudah ada solusi yang dapat Ibu peroleh ya. Nah, dan sehingga saya bisa rangkum bahwa ada 2 solusi yang Ibu dapatkan di sini. Nah, membuat keyakinan kelas dan juga ada penerapan segitiga restitusi. Bagus sekali itu Ibu ya. Nah, untuk mengatasi solusi ini ya mungkin ada waktunya ya, waktu yang kita butuhkan. Nah, menurut Ibu kira-kira waktu untuk penerapan yang pertama keyakinan kelas ini kapan ya? Saya minggu depan akan bersama mereka lagi di kelas Ibu, itu jam pelajaran saya. Jadi di sini pertama sekali yang saya buat adalah membuat keyakinan kelas bersama mereka. Yang pertama ya. Ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, apa komitmen Ibu dari rencana ini? Komitmen saya di sini, dari keyakinan kelas ini anak akan merasa dirinya bahwa ini aturan yang dia buat sendiri. Apabila dia melanggarnya, maka dia akan melanggar aturan yang dia buat sendiri. Ini komitmen saya untuk anak-anak saya, yaitu membuat keyakinan kelas bersama mereka supaya mereka menyadari bahwa ini aturan yang harus mereka patuhi sendiri. Ya, sekali, oke. Lalu dalam menjalankan komitmen tersebut Ibu membutuhkan. dalam menjalankan komitmen ini kan pasti Ibu membutuhkan rekan kerja ya untuk menjalankan komitmen ini. Pasti Ibu membutuhkan rekan kerja untuk membantu Ibu. Kira-kira orang atau siapa yang Ibu butuhkan di sini untuk membantu Ibu? Oke, baik. Yang di sini yang saya butuhkan adalah saya mau menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa kelas ini karena bermasalah dengan penggunaan laptop dan sebagainya, sehingga saya membuat keyakinan kelas. Terus di sini dari hasil keyakinan kelas di kelas mereka ini, saya akan memberikan hasilnya kepada rekan guru lain untuk diterapkan bersama bagi kelas mereka. Berarti ada ya, ada rekan yang dipakai untuk ini. Nah, dengan demikian bagaimana tindak lanjut dari Ibu setelah ada komitmen yang Ibu buat di sini? Ya, jadi tindak lanjut saya minggu depan saya akan membuat keyakinan kelas bersama siswa ini. Saya akan melihat mereka dalam 1 minggu ke depan Ibu. Jadi kira-kira perkembangan mereka setelah adanya keyakinan kelas ini,
baru saya melihat apakah masih yang sama atau ada peningkatan. Di sini barulah saya akan bertemu Ibu kembali di sini untuk menyampaikan hasilnya. Berarti minggu depan sesuai dengan jam pelajaran Ibu ya. Nah, berarti saya akan tunggu Ibu lagi untuk kita bertemu kembali ya. Ibu bisa menyampaikan tingkat keberhasilan yang Ibu capai ya. Ya luar biasa, tetap semangat. Nah, tetap perhatikan bahwa kita harus berhamba pada murid. Oke Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih atas sesi coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Feli sebagai coach dan Ibu Len sebagai coaching. Oke, di sini dari hasil penilaian atau hasil observasi yang saya lakukan, itu saya melihat alur ceritanya itu dapat. Alur ceritanya itu dapat dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, di mana Ibu Len sebagai coach sudah mendapatkan goal, mendapatkan goalnya atau solusi, solusi dengan membuat keyakinan kelas. Tapi di sini juga saya mungkin memberikan sedikit tambahan berkaitan dengan kompetensi inti. Jadi untuk kehadiran penuh, secara penuh Ibu berdua sudah dengan rasa sadar untuk datang hadir dalam sesi ini, terus mendengarkan dengan rasa, sudah dari hati ke hati bagaimana menjawab pertanyaan dan pertanyaan yang dibuat. Untuk pertanyaan berbobot itu sudah dilakukan dengan baik. Mungkin kedepannya lebih berlatih lagi dalam melaksanakan sesi coaching ini, mungkin akan dapat sejawat dengan siswa di sekolah agar kita terbiasa. Dengan berlatih kita terbiasa, kita tidak canggung lagi, tidak takut lagi. Oke, bacanya ini saja. Mungkin dari saya kembalikan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Len. Selamat pagi Ibu Feli. Ya, apa kabar hari ini Ibu? Baik Ibu. Oh ya, puji Tuhan baik. Ya, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Sanchez ya. Oke. Sebagai bentuk persiapan Ibu dalam melakukan coaching ini, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu di sini? Oke, baik Ibu. Di sini saya menggunakan alur tirta. Jadi alur tirta ini dimulai dari tujuan umum, yang keduanya adalah identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Di sini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan saya kepada Pak Sanchez untuk menggali masalahnya. Iya, bagus sekali. Berarti Ibu menggunakan alur tirta ya. Tetapi Ibu ingat bahwa dalam melakukan coaching ini juga tidak terlepas juga ada 3 kompetensi inti yang harus kita pakai. Yakni yang pertama ada kehadiran penuh dalam melakukan coaching ini. Selain kehadiran penuh, kita juga harus mendengarkan ya, mendengarkan dengan aktif, dan juga yang terakhir bahwa pertanyaan yang kita ajukan ini harus berupa pertanyaan yang berbobot. Seperti itu yang harus Ibu pakai dalam melakukan coaching dengan Pak Sanchez ini. Oke Ibu, silakan, selamat melaksanakan. Terima kasih Ibu Feli. Pak Sanchez, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Pak Sanchez? Kabar baik Ibu. Ya, bagaimana dengan keadaan di sekolah Pak Sanchez? Baik Ibu, keadaan di sekolah baik. Dengan rekan guru bagaimana? Oke Ibu, terima kasih. Dengan rekan guru kami saling berkolaborasi, saling membantu sama lain untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Oke, jadi semua dalam keadaan baik ya Pak Sanchez. Kira-kira rencana apa Pak Sanchez datang kita dua bertemu hari ini? Oke Ibu, untuk rencana saya datang bertemu ke Ibu itu ada beberapa. Yang pertama, ada sedikit persoalan yang saya hadapi di dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas.
yaitu diantaranya saya di sini sebagai guru biologi, dan di sini untuk pembelajaran keterampilannya itu saya sangat setengah mati melaksanakannya dalam melakukan praktek. Praktek biologi yang saya terapkan di dalam pembelajaran itu tidak dilaksanakan, karena ada beberapa hal. Seperti itu. Kira-kira dari pelajaran Pak, pelajaran biologi, di sini karena praktek, ada praktek dalam pembelajaran biologi, ada praktek. Ya. Apa masalah dengan prakteknya, Pak? Oke, baik Ibu. Untuk praktik di sini untuk saya sendiri itu saya tidak dapat melaksanakan itu karena diakibatkan yang salah satu itu sarana prasarana di sekolah kami belum memadai sehingga untuk kegiatan praktik ini hanya gambaran secara umumnya saja yang saya berikan kepada siswa, tapi untuk pelaksanaannya belum. Yang itu yang mungkin sedikit persoalan yang saya hadapi di dalam pembelajaran saya di kelas. Oke, jadi persoalan Pak Sanchez bertemu saya karena di dalam pelajaran Pak Sanchez yang seharusnya ada praktek, tetapi tidak dilaksanakan, begitu ya Pak Sanchez. Oke, kira-kira tujuan dari pertemuan kita hari ini yang Pak Sanchez mau dapatkan itu apa? Oke, baik Ibu, untuk tujuannya itu pasti saya mendapatkan ingin mencapai hasil yang baik dari pertemuan kita hari ini, bahwa praktek yang saya lakukan di sekolah itu bisa berjalan. Seperti apanya itu nanti di saat pertemuan mungkin ada sedikit 1-2 hal yang bisa kita bicarakan seperti itu. Oke, baik Pak. Dari masalah yang Pak alami ini, apabila saya menggunakan skala dari 1 sampai 10, posisi sekarang Pak berada pada angka berapa? Untuk posisi yang saya hadapi sekarang itu angkanya 4 Ibu. Oh iya. Kira-kira kedepannya dengan pembelajaran atau dengan pendekatan-pendekatan lain, kira-kira Pak akan mencapai posisi yang keberapa lagi? Sebagai seorang guru pasti saya menginginkan hasil yang maksimal. Dan di situ dalam skala mungkin saya menginginkan hasil 10. Seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Ya, dari masalah dan juga skala yang Pak sudah tentukan ini, kira-kira hambatan-hambatan seperti apa yang Pak dapatkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Oke, yang tadi di awal saya sudah katakan bahwa saya tidak melaksanakan kegiatan praktekum di sekolah di dalam kelas, yaitu karena tidak adanya sarana prasarana di sekolah kami. Seperti itu hambatannya, itu yang menjadi hambatan dasar. Oh iya, jadi hambatan terbesar dari yang dialami Pak Sanchez itu adalah tidak adanya seperti lab ataupun alat-alat praktek, begitu. Oke, dari situ dan juga pada saat pertemuan kita ini, kira-kira solusi apa yang Pak bisa dapatkan dari pertemuan kita ini? Oke, baik Ibu. Untuk solusi pertama, mungkin saya menghadap ke pimpinan bagaimana mencari solusi untuk pembelajaran saya di kemudian hari tentang keterampilan praktik ini. Dan solusi yang kedua, mungkin saya bisa bekerja sama dengan petugas kesehatan yang ada di sekitar lokasi kami di desa, misalnya di Polindes di situ. Misalnya dalam praktek pengujian golongan darah, saya bisa bekerja sama dengan petugas kesehatan, meminta alat dan bahan untuk saya bisa lakukan uji praktek tersebut di dalam kelas saya. Seperti itu Ibu. Oke. Dari hambatan, solusi hambatan Pak mendapatkan solusi. Dari solusi yang Pak sudah sampaikan ini, kira-kira waktunya seperti apa yang Pak akan laksanakan supaya solusi ini bisa dijalankan dengan baik? Oke, waktunya dimulai dari sekarang Ibu. Karena membutuhkan suatu mencapai tujuan tersebut, waktunya harus dimulai dari sekarang.
minimal 1 minggu di saat pembelajaran biologi di minggu depannya. Iya. Itu yang pertama, saya harus bertemu kepala sekolah, dan yang kedua bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang ada di sekitar sekolah kami. Ya, seperti itu. Baik Pak Sanchez, luar biasa ya Pak. Sudah bisa menemukan solusi dan juga waktu yang akan ditentukan ke depannya kira-kira berjalannya seperti apa. Dari waktu ini, kira-kira bagaimana komitmen Pak untuk melaksanakannya? Oke, untuk komitmen, pasti komitmen itu harus hadir dalam diri saya. Ya. Itu komitmen dasar saya, dan saya harus bekerja sama dengan orang sekitar saya untuk bisa menjalankan komitmen tersebut. Tidak mungkin hanya saya sendiri, Bu. Seperti itu. Oke, dari komitmen Pak ini Pak menyebutkan orang-orang terdekat Pak. Oke, kira-kira selain tadi petugas kesehatan, kepala sekolah, adakah orang lain lagi yang bisa membantu Pak dalam perencanaan Pak ini ke depannya? Oke, baik Ibu. Untuk orang lain ini, saya dalam sekolah saya bekerja sama dengan rekan guru di rumpun MIPA kami. Rekan guru di rumpun MIPA kami untuk saling bekerja sama dalam mencapai hal tersebut. Oke. Luar biasa ya Pak Sanchez. Ya, sudah bisa menemukan solusi dan juga ada deadline waktu yang sudah ditentukan dan memiliki komitmen. Luar biasa ya Pak Sanchez. Di sini kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut pertemuan kita berikutnya Pak? Oke, baik. Untuk tindak lanjut ini, saya akan menjalankan dulu rencana aksi yang saya lakukan tadi. Setelah itu, dari rencana aksi tersebut yang saya dapatkan, saya akan datang kembali bertemu dengan Ibu lagi untuk menyampaikan hasil dari rencana tersebut. Bekerja saya seperti itu. Terima kasih Pak Sanchez untuk pertemuan kita hari ini. Pak juga sendiri menemukan solusinya, dan juga memiliki komitmen untuk tindak lanjut ke depannya. Terima kasih Pak Sanchez. Saya menunggu waktunya untuk hari berikutnya untuk kita bertemu lagi. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Len. Setelah saya mengamati coaching antara Ibu Len dengan Pak Sanchez di sini, bahwa yang pertama sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa alur tirta yang Ibu gunakan ini memang betul-betul sudah dapat. Yang pertama bahwa tujuan yang ingin disampaikan dan ingin dicapai oleh Pak Sanchez betul dan sudah capai itu. Lalu ada identifikasi masalahnya, rencana dan tanggung jawab itu betul-betul sudah ditemukan sini. Kemudian identifikasi ada 3 poin penting tadi itu, bahwa kehadiran penuh di sini, Ibu sebagai coachnya betul-betul sudah hadir bersama dengan coach. Lalu Ibu juga sudah menemukan masalah yang dihadapi oleh coach tadi, dalam hal ini Pak Sanchez, dan secara tidak langsung Pak Sanchez juga sendirilah yang menemukan solusinya, dan ini bagus sekali. Harapan saya supaya kedepannya kita lebih banyak menggunakan coaching ini bersama rekan guru juga kepada siswa kita. Ya Ibu, selamat untuk kita bisa jalankan di lembaga pendidikan kita masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi. Oke.